Ya, ciao. Ya, kita kembali lagi di Kata-Kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Ya, dan kita kembali membahas tentang agnostism atau agnostik seperti biasa. Ini di minggu kedua atau di minggu selanjutnya setelah pembahasan ya sesuatu yang di luar agnostik. Pembahasannya hari ini, kembali lagi saya ingin menegaskan sebuah pernyataan bahwa agnostik bukan agama. Sebelumnya dalam video-video agnostik saya mencoba menjabarkan ya, memang saya mengatakan agnostik bukan agama. Tapi memang tidak ada satu video yang memang spesifik memberikan sebuah informasi yang mempertegas juga bahwa memang agnostik memang bukan agama. Dan menurut saya ini harus saya buatkan satu konten khusus yang menyatakan secara tegas bahwa memang agnostik bukan agama, walaupun memang agnostik bisa menjadi sebuah buah pikiran dari paham yang menggelitik atau sedikit menyinggung tentang pemahaman ketuhanan. Ya, dasar video saya ingin membuat sebuah pernyataan bahwa agnostik bukan agama sebenarnya juga didasari oleh beberapa video-video dari rekan-rekan yang memang memberikan sebuah diskusi kepada saya bahwa agnostik ini bukan seperti itu bro, agnostik ini bukan seperti ini bro. Jadi ya walaupun saya juga beberapa kali menjelaskan begitu ya bahwa agnostik yang saya jelaskan memang adalah video agnostik yang diinformasikan dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Jadi kalau kalian mengatakan, wah agnostik itu nggak bicara tentang surga dan neraka, agnostik itu nggak berbicara tentang Tuhan, agnostik itu nggak berbicara tentang A sampai Z. Video-video saya sebenarnya saya memang membuat untuk menjelaskan sudut pandang berbagai macam karakter agnostik dalam menanggapi apa yang sering menjadi pertanyaan orang-orang yang tidak tahu agnostik begitu ya. Nah, jadi kenapa saya jelaskan tentang bagaimana agnostik berdoa, bagaimana agnostik mempercayai surga dan neraka, bagaimana agnostik bertentangan dengan ateis. Ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana karakter agnostik di khalayak umum gitu ya. Sehingga ya bukan berarti saya mengatakan agnostik itu percaya surga dan neraka, tidak juga sebenarnya, tapi saya ingin memberikan satu sudut pandang di mana begini loh karakter seorang agnostik rata-rata dalam menanggapi sudut pandang surga atau neraka gitu ya. Dan contohnya juga kenapa sih agnostik bisa berseberangan dengan ateis, kurang lebih karakternya seperti ini gitu. Jadi lebih ke karakter sudut pandang atau perspektif ya. Dan sekali lagi walaupun memang beberapa pembahasan atau informasi tentang agnostik itu berbicara tentang ketuhanan, bukan berarti bahwa agnostik adalah sebuah agama, karena memang masih banyak juga orang yang beranggapan kalau agnostik ini bisa jadi sebuah ajaran agama gitu. Dan saya masih sering dapat dan temui itu begitu ya. Dan ya menurut saya memang sudah selayaknya atau sudah sepatutnya saya sebagai yang lebih aktif berbicara soal agnostik menjelaskan ini. Memahami sebuah sudut pandang agama yang memang sebenarnya tidak bisa didasari juga dengan pemikiran tentang ketuhanan. Karena memang agnostik secara paham ketidaktahuan berbicara tentang ketuhanan atau keraguan tentang keberadaan Tuhan, tentunya pasti akan bersinggungan dengan agama. Dan sekali lagi, dengan memegang paham agnostik, kita mempertegas diri kita bahwa kita meragukan eksistensi Tuhan. Ya. Ini juga sebuah kunci plot yang memang orang harus pahami gitu ya. Tapi mau bagaimanapun, saya sekali sering jelaskan. Di Wikipedia pun dijelaskan bahwa ada agnostic deist atau ada agnostik lemah yang memang diindikasikan mungkin masih beragama. Sedangkan saya mengatakan bahwa agnostik memang adalah sebuah paham yang berbicara soal ada juga nih agnostik agamis atau orang yang memegang paham agnostik tapi dia masih beragama. Dan ada beberapa teman-teman saya yang mengajak saya berdiskusi bahwa mereka
secara tersirat mendebat, oh enggak bro, namanya agnostik itu pasti nggak beragama gitu ya. Ya itu memang adalah pokok diskusi kita juga gitu ya. Jadi kalian punya hak untuk memberikan sudut pandang atau ilmu pengetahuan yang kalian miliki tentang agnostik. Tapi menurut saya tetap ada yang namanya agnostik agamis, atau seseorang yang agnostik tapi dia masih beragama. Kenapa? Khususnya di Indonesia, sejak kalian lahir, kalian harus punya status agama. Ya, sejak kalian lahir, mau orang tua kalian ateis, mau orang tua kalian kreasionis, mau orang tua kalian Scientology atau agama yang tidak ada di Indonesia, kalian harus punya agama, setidaknya 5 agama yang diakui. Ya, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi walaupun saya bilang saya ini agnostik, saya tetap punya status agama di dompet saya begitu ya. Makanya kalau misalnya dulu waktu saya masih mendalami atau masih menjalani ibadah di agama saya sebelumnya, ada yang namanya itu agama dalam raga. Jadi kalau dulu ya ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa sebenarnya semua orang itu satu agama gitu ya. Karena sebenarnya agama itu di dalam raga. Sedangkan di duniawi, di dokumen dan hukum tata bernegara di Indonesia, kita sudah diatur sedemikian rupa bahwa ya setiap orang memang pasti beragama dan harus beragama dan wajib beragama. Walaupun kita bilang, nanti suatu saat kok agama akan dihapus kok dari KTP, tapi tetap bagaimanapun saat ini di Indonesia atau nggak tahu mungkin di negara lain, itu tetap berbicara bahwa orang yang lahir itu harus dan wajib beragama. Sehingga ya apapun paham yang kamu miliki, ya kamu pasti tetap akan beragama. Lalu apakah sekali lagi agnostik dikatakan sebuah agama? Tidak. Bila mau disejajarkan, ya kadang-kadang memang paham bisa lebih mendominasi daripada agama. Ideologi bisa lebih mendominasi daripada agama. Ya itu jelas, karena memang ada ya orang yang istilahnya mungkin agama tertentu gitu ya, paham atau ideologinya komunis. Kalau negara kita, seperti beberapa video juga yang saya jelaskan, kalau sebenarnya kita bisa punya paham beragama, ideologi beragama, dan kita punya ideologi bernegara. Dan sering di saat sekarang memang kedua hal ini nggak bisa disatuin. Contohnya di negara kita gitu ya, maksudnya berkesinambungan tapi nggak bisa secara absolut itu disatukan gitu ya. Seperti di negara kita ya, ideologi kebangsaan kita Pancasila, terus ideologi agamamu apa gitu ya. Nah, agnostik muncul sebagai paham yang secara eksplisit ini bisa menjadi salah satu acuan dalam berkehidupan. Contohnya bila kamu punya agama tertentu, mungkin ketaatanmu dalam beragama itu ideologi yang kamu gunakannya hanya ya sekitar 80%. Kamu gunakan agama ini sebagai penopang kehidupanmu dalam melihat sesuatu yang di luar ranah duniawi gitu ya. Lalu saat kamu melihat sudut pandang lain, kamu gunakan ideologi berkebangsaanmu sebagai kamu warga negara gitu Indonesia. Kamu gunakan ideologi Pancasila sekitar yang mungkin 10%. 10%-nya apalagi nih, macam-macam ideologimu dalam melihat binatang, mungkin ideologimu dalam melihat perempuan, ideologimu dalam melihat seksualitas, macam-macam. Nah, ini semuanya ada dominasi tertentu begitu ya, yang membuat kita memiliki berbagai macam paham atau ideologi. Sehingga sekali lagi saya jelaskan bahwa agnostik bukan agama, karena pada dasarnya dengan memegang paham agnostik artinya kita sedikit mengedepankan tentang paham ketidaktahuan. Dan saat kita memegang atau mengedepankan paham ketidaktahuan, kita bisa gunakan paham ketidaktahuan kita ini sebagai sebuah paham atau mungkin ideologi atau cuman sudut pandang dalam melihat kehidupan ini di luar ranah rohaniah mungkin, sehingga kita menentukan
setidaknya tidak menjadi manusia atau makhluk hidup yang penghakim. Cek. Kedamaian absolut katanya ada di surga, surga yang mana? Katanya ikuti saja Tuhanku, ayolah Tuhan.